Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat tentunya sudah mengenal yang namanya Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya melakukan refleksi tentang peserta didik dan kondisi yang telah saya jalani. Setelah melakukan refleksi, peserta didik kita dalam pembelajaran, peserta didik hanya menerima materi yang diberikan. Sering kita menganggap peserta didik sebagai objek yang harus menerima materi yang kita berikan. Jarang kita menganggap peserta didik kita sebagai partner atau rekan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sangat jarang kita lakukan mencari tahu bagaimana mereka belajar dengan senang. Peserta didik kita hanya kita jadikan sebagai benda mati yang terus kita isi dengan materi-materi yang diberikan yang harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Bahkan kita tidak pernah memperhatikan perasaan. Kalau Reva, ini belajarnya bisa baca lancar nggak, Reva? Bisa. Kalau Reva bisa baca lancar? Bisa. Kalau kalimat panjang bisa? Kadang bisa, kadang enggak. Kadang bisa, kadang enggak. Jadi kalau belajar suka pakai apa? Buku. Buku. HP? Iya. Iya. Gambar? Iya. Iya. Berarti bisa pakai gambar, bisa pakai HP, bisa baca buku. Kalau kalimat bacaan itu bisa memahami dan menyimpulkan nggak? Kalau ada bacaan? Enggak. Enggak. Ya, terima kasih ya Reva ya. Kita tidak pernah memperhatikan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman anak. Namun setelah belajar melalui modul 1.1 dalam pemikiran KHD, ya, pemikiran saya mulai berubah. Bahwa pendidikan itu menuntun. Dalam arti pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatannya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Bapak Ibu guru hebat, kita tidak bisa mengubah hobi, bakat, dan cita-cita mereka. Kita hanya bisa mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana hobi, bakat, dan minat tersebut bisa tumbuh dan tercapai sesuai dengan keinginan mereka. Nah, sebagai pendidik kita hanya memiliki tugas menuntun mereka mencapai kodrat yang semaksimal mungkin, bukan mengubah kodratnya. Sebagai contoh, siswa kita yang punya hobi sepak bola. Sebagai pendidik, kita hanya bisa mengupayakan siswa kita yang punya hobi sepak bola menjadi pesepak bola handal. Pesepak bola yang memiliki kualitas yang hebat yang nantinya bisa dikenal di seluruh dunia. Berikan layanan dan tuntunan kepada mereka. Kita tidak bisa mengubah menjadi pelari ataupun perenang. Yang dapat saya terapkan di kelas saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Memperhatikan minat, bakat, dan gaya belajar mereka agar peserta didik kita menjadi senang dalam belajar, serta belajar dengan penuh makna. Setelah mempelajari modul 1.1, ingin belajar dengan memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam anak. Karena saat ini zamannya digitalisasi, dengan handphone peserta didik kita juga sudah fasih dengan internet dan Google, maka sebagai pendidik saya berusaha melakukan pembelajaran dengan digitalisasi, sehingga peserta didik kita dapat belajar merdeka. Tentunya dengan tuntunan dan dampingan kita, pendidik yang tetap hadir di tengah-tengah mereka.
Pada saat ini kita sebagai pendidik tetap wajib memberikan tuntunan saat di kelas. Saya mulai senang melakukan pembelajaran yang dilakukan dengan sistem AMOL. Di dalam KHD dikenal dengan ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan memberikan tauladan, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Pembelajaran dengan memperhatikan konteks alam dan konteks zaman, ini saya akan berusaha menggunakan asas trikon, yaitu kontinu. Pendidik menuntun murid dengan merencanakan dan mengembangkan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradabannya. Yang kedua, konvergen. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, internet, buku paket, dan lain sebagainya. Mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dari guru-guru lain, praktik baik dari teman-teman yang lain yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, konsentris. Pendidik menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya. Asas trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Secara global, pendidikan saat ini ditekan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21. Berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi dan kolaborasi. Sebagai contoh, yang saya lakukan penerapan pembelajaran IPA dengan berbagai multi bahan ajar dengan menerapkan kearifan lokal sebagai pembentuk karakter. Di sini siswa memiliki berbagai multi ajar, buku paket, handphone, internet, sumber lain yang dapat dipercaya seperti masyarakat. Dalam pembelajaran ini mulai dibentuk kecakapan abad 21, berpikir kritis, solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi, kolaborasi. Ini yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk melayani dan menuntun peserta didik kita. Penerapan karakter di sekolah yang sudah saya lakukan diantaranya melalui beberapa pembiasaan. Pembiasaan mengaji, pembiasaan Jumat bersih, kemudian pembiasaan apel pagi, kemudian pembiasaan Jumat sehat, kemudian Sabtu berkasih. Semua pembiasaan itu dilakukan untuk menanamkan karakter-karakter gotong royong, kemudian kebinekaan global, dan profil pelajar Pancasila yang lain. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Untuk meningkatkan kreativitas mereka, yang sudah saya lakukan adalah menanamkan pojok baca di kelas-kelas dari masing-masing kelas. Menanamkan pojok baca dan dilakukan setiap hari Senin setelah upacara, kemudian setiap minggunya kita evaluasi tentang pojok baca yang sudah berjalan di kelas mereka masing-masing melalui jurnal pojok baca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari terus berbenah menjadi manusia yang merdeka agar dapat menuntun peserta didik kita menjadi pribadi yang merdeka pula, yaitu pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.